Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode pertempuran tak terhindarkan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maiso Jenar sedang berhadapan-hadapan dengan Sawung Sariti. Masing-masing pasukannya berada di belakangnya. Sawung Sariti mengancam Maiso Jenar untuk menyerahkan Aryo Saloko. Maiso Jenar bersikeras untuk tidak menyerahkannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Maiso Jenar kemudian tertawa. Sengaja ia tertawa panjang, katanya, "Sawung Sariti, sudah siapkah pasukanmu? Jangan berbicara seperti berbicara dengan orang-orang pamingit yang bodoh. Aku bukan anak-anak lagi. Kau sekarang berbicara dengan seorang tua, setua ayahmu Lembu Suro." Sekali lagi warna merah menyirat di wajah Sawung Sariti. Kalau saja ia belum pernah mendengar tentang Maiso Jenar yang pernah mendapat gelar Ronggo Tohjoyo, ia ingin menghancurkan kepalanya saat itu juga. Tetapi terhadap Maiso Jenar ia tidak berani berbuat demikian. Namun di dalam hatinya ia berjanji bahwa ia ingin membunuh orang ini dengan tangannya. Ia telah minta Simorudro Tuo dan Bugel Kaliki untuk menangkapnya hidup-hidup di samping saudara sepupunya Aryo Saloko. Namun demikian otaknya ternyata masih dapat bekerja baik. Ketika sekali lagi ia memandang ke arah pasukannya, maka mulailah ia membanding-bandingkan dengan pasukan Gedangan. Menurut perhitungannya, Laskar Gedangan mempunyai jumlah orang lebih banyak, tetapi ia tidak melihat di antaranya ada orang-orang yang mempunyai nama. Ia tidak melihat orang tua yang disebut Ki Ageng Pandan Alas menurut ciri-ciri yang pernah didengarnya. Meskipun demikian, maka berkatalah putra Ki Ageng Lembu Suro itu, "Paman Maiso Jenar, karena aku bukan termasuk orang-orang yang tidak dapat berpikir longgar, maka aku bermaksud memberi waktu kepada paman dan Kakang Aryo Saloko untuk sekali lagi berpikir. Biarlah orang-orang tetap di tempatnya sampai esok atau lusa." Maiso Jenar yang menyimpan pengalaman yang luas di dalam perbendaharaan hidupnya dengan cepat dapat menangkap maksud itu. Maka jawabnya, "Sawung Sariti, jangan kau menganggap bahwa hanya pasukan dari pamingit yang berwenang mengambil prakarsa dalam arena yang sudah membayang di hadapan kita. Pasukan yang sudah berhadapan akan kehilangan kesabaran untuk menunggu sampai besok atau lusa. Bersiaplah, aku akan mulai." Dada Sawung Sariti terguncang mendengar kata-kata Maiso Jenar. Meskipun demikian ia tidak menjadi takut, sebab ia yakin kepada orang-orang yang dibawanya. Karena itu segera ia mundur beberapa langkah dengan wajah merah oleh api kemarahan yang menyala-nyala di dalam dadanya. Tetapi saat itu ia pun sadar bahwa Maiso Jenar adalah bekas seorang prajurit pengawal raja. Karena itu apa yang dikatakan pasti benar-benar akan dilakukan. Maka segera Sawung Sariti mengangkat tangannya, memberi aba-aba untuk segera bersiap. Tapi dalam pada itu terjadilah hal-hal di luar perhitungan, baik Sawung Sariti maupun Maiso Jenar. Ketika segenap orang dalam barisan pamingit itu mulai bergerak
untuk menyusun diri, nampaklah seorang dengan enaknya berjalan keluar dari rombongan itu, menuju langsung ke arah Maesa Jenar. Bahkan kemudian disusul oleh seorang lagi. Mereka berjalan seperti orang yang sudah kehilangan kesabaran. Dengan langkah-langkah panjang dan cepat mereka tergesa-gesa mendekati Maesa Jenar. Yang kemudian dengan suara panjang melengking terdengarlah tertawa seorang wanita sambil berkata, "Apakah yang sedang kalian bicarakan?" Sawung Sariti memandangnya dengan wajah penuh pertanyaan. Pada saat ia akan memulai dengan suatu tata gelar, tiba-tiba dua orang dari dalam pasukannya menyusulnya. "Mengapa engkau keluar dari barisan?" tanya Sawung Sariti. Orang itu yang tidak lain adalah Janda Simorodro tertawa semakin nyaring. Jawabnya, "Aku tidak sabar dengan segala macam aturan. Aku biasa bertempur kapan saja aku kehendaki, dan dalam tata gelar apapun yang aku senangi." Telinga Sawung Sariti menjadi merah. Memang ia sadar sejak semula akan sulitlah mengatur orang-orang dari gerombolan liar itu dalam tata pertempuran yang teratur. Sebab menurut kebiasaan mereka bertempur dengan mengandalkan kekuatan pribadi, sehingga hampir tidak pernah mereka memikirkan tentang tata gelar yang dianggap dapat menguntungkan pasukannya. Tapi Sawung Sariti tidak berani menyenduhnya, sebab orang-orang itu sangat diperlukan untuk melawan Maesa Jenar. Karena itu bagaimanapun kecewanya terhadap orang-orang itu, namun perasaan itu disimpannya saja di dalam dadanya. Sawung Sariti menjadi semakin berdebar-debar ketika janda dari Gunung Tidar itu langsung datang kepada Maesa Jenar dan berkata, "Maesa Jenar, aku datang untuk memenuhi kata-kataku pada saat kau membunuh suamiku di pedukuhan ini. Aku tidak peduli apakah urusanmu dengan Sawung Sariti, tetapi aku merasa bahwa akulah yang paling berhak untuk membalas dendam." Maesa Jenar yang sangat muak melihat perempuan itu menjawab dengan keras, "Sekehendakmulah. Kalau engkau merasa perlu membalas dendam, cobalah untuk memenuhi tuntutan dendam itu. Aku tidak akan menyingkir." Mendengar jawaban Maesa Jenar itu, Janda Simorodro sama sekali tidak menjadi marah. Malah dengan tertawa pendek ia menjawab, "Bagus, aku akan segera melakukannya. Tetapi aku kira bahwa aku dapat berbuat sebaliknya, memaafkan kesalahanmu itu." Maesa Jenar ketika mendengar kata-kata Sawung Sariti dengan nada yang demikian pula, ia menjadi tidak senang. Apalagi ketika perkataan itu keluar dari mulut Janda Simorodro, terasa seolah-olah darahnya menjadi mendidih. Katanya semakin keras, "Kalau hidupku kemudian hanya karena kebaikan hatimu, Simorodro betina, aku lebih baik membunuh diriku." Suara tertawa harimau betina itu malah menjadi semakin berkepanjangan. Katanya, "Dengan terbunuhnya suamiku, aku merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Karena itu, aku pun harus mendapatkan ganti sesuai dengan yang hilang itu. Kalau kau mampu menggantinya, aku akan melupakan peristiwa yang paling menyedihkan dalam hidupku itu." Sekarang Maesa Jenar benar-benar tidak dapat mendengar kata-kata itu lagi. Telinganya menjadi seolah-olah terbakar. Karena itu tidak ada alasan untuk mendengarkannya lebih lama ocehan Janda Simorodro itu. Dengan tenangnya Maesa Jenar melangkah ke samping. Kedua tangannya diangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian dengan gerakan lurus, tangan itu direntangkannya ke samping, seterusnya kembali ke atas. Ternyata ia sudah mulai menyiapkan pasukannya dalam gelar yang diperlukan, Supit Urang. Melihat aba-aba itu, Sawung Sariti segera merasa perlu untuk menyiapkan pasukannya pula, sesuai dengan sifatnya yang sombong.
Ia sama sekali tidak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan gelar Supeturang yang sudah dipersiapkan oleh Maeso Jenar. Tetapi karena kepercayaan pada kekuatan yang dibawanya, serta kepercayaan pada diri sendiri, segera Sawung Sariti menyubek panji-panji putihnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, tunggul yang kemudian sudah dilepas sarungnya. Tunggul itu digerakkan beberapa kali, melingkar dan kemudian untuk beberapa lama ditegakkan di udara. Ia telah memerintahkan kepada pasukannya untuk bersiap dalam gelar Dirodometo. Tapi agaknya Janda Simorodro tidak peduli pada persiapan-persiapan itu. Sekali lagi ia berkata, "Maeso Jenar, aku dapat mencegah pertempuran ini. Bahkan kalau perlu aku dapat menghancurkan pasukan Pamengit itu apabila engkau dapat mencarikan ganti suamiku yang telah hilang." Akhirnya Maeso Jenar menjadi benar-benar muak. Ia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya sebelum rombongan Uling datang. Karena itu dijawabnya, "Baiklah Simorodro, aku akan berusaha mencari ganti buatmu. Apabila pekerjaanku ini sudah selesai, aku ingin menangkap seekor beruk yang buas untuk mengganti harimau liar yang telah mati." Bagaimanapun juga Janda Simorodro adalah seorang manusia. Karena ia menjadi tersinggung sekali atas jawaban itu. Apalagi ketika orang yang berdiri di belakangnya, yang tidak lain adalah Joko Soko, menyambung sambil tersenyum. Senyuman seekor ular yang berbisa tajam. "Bagus Maeso Jenar, usulmu tepat sekali." Kebo Kanigoro yang berdiri tidak jauh dari Maeso Jenar dan yang selama itu acuh tak acuh saja, terpaksa tertawa pula. Bahkan kemudian ia menyahut, "Aku kira seekor beruk masih terlalu besar buat perempuan yang mengerikan itu. Bukankah lebih baik lutung saja untuk menggantikan suaminya yang terbunuh itu?" Hati janda Gunung Tidar itu ternyata terbakar oleh api yang dinyalakan sendiri, terbawa oleh sifat-sifatnya yang liar itu. Maka ia sama sekali tidak peduli apakah ia termasuk dalam pasukan Sawung Sariti atau tidak. Langsung ia meloncat maju dengan garangnya, menyerang Maeso Jenar dengan kuku-kukunya yang tajam beracun. Untunglah bahwa Maeso Jenar adalah seorang yang selalu waspada, sehingga dengan mudahnya ia meloncat ke samping menghindari serangan itu. Tapi Janda Simorodro itu pun bukan seorang yang dapat diremehkan. Bertahun-tahun ia hidup dalam dunia kejahatan dan perkelahian. Karena itu ia tidak bermaksud memberi ruang untuk bergerak bagi lawannya. Dalam pada itu salah seorang yang berdiri di belakang Maeso Jenar, di dalam barisan orang-orang gedangan, terdapatlah seorang yang memiliki dendam sedalam lautan kepada perempuan liar itu. Ketika ia melihat perempuan liar dari Gunung Tidar itu bercakap-cakap dengan Maeso Jenar, darahnya sudah menggelegak. Namun demikian ia selalu berusaha untuk menahan diri supaya tidak merusakkan rencana Maeso Jenar serta barisannya. Tapi kemudian ketika ia melihat harimau betina itu menyerang Maeso Jenar, agaknya darahnya benar-benar menjadi mendidih, sehingga seolah-olah di luar kemauannya, tiba-tiba ia pun meloncat berdiri samping Maeso Jenar sambil berkata nyaring, "Janda Simorodro yang cantik, sudah lama aku berusaha untuk memperkenalkan diriku. Tapi sayang bahwa pertemuan kita di pedukuhan ini beberapa waktu yang lalu ternyata terlalu singkat." Janda Simorodro itu terhenti dengan pandangan penuh kemarahan. Ia mengamati orang yang menyapanya itu, seorang gadis dengan pakaian laki-laki. Kemudian teringatlah ia ketika bersama almarhum suaminya bertempur melawan Maeso Jenar dan muridnya. Tiba-tiba ia telah diserang oleh seorang yang tak dikenalnya. Agaknya orang inilah yang telah menyerang itu.
bahkan yang kemudian oleh ayahnya, gadis itu berhasil ditangkapnya. Dan orang itu sekarang muncul lagi di hadapannya. Kemarahan janda Simorodro semakin menyala. Dengan suara yang tajam melengking, ia berteriak, "Hei gadis manis, siapakah sebenarnya engkau? Sebenarnya lebih baik bagimu untuk tinggal di rumah menghias diri daripada mengganggu aku di area ini. Meskipun menilik pakaianmu, agaknya kau lebih senang disebut sebagai seorang laki-laki daripada seorang perempuan." Orang itu yang tak lain adalah anak tiri janda Simorodro sendiri menjawab, "Tak apalah kalau kau tak mengenal aku. Namaku adalah Roro Wilis dari Gunung Kidul, anak perempuan dari Kipanutan yang kemudian pergi meninggalkan kampung halamannya karena perempuan cantik yang perkasa." "Wilis," teriak janda Simorodro. Ia memang pernah mendengar nama Roro Wilis. Bahkan gadis itu pernah ditangkap oleh ayahnya. Namun baru sekarang ia teringat bahwa orang yang bernama Roro Wilis itu pernah dikenalnya pada masa kanak-kanaknya, pada saat ia sedang memikat almarhum suaminya. Ia memang sering melihat seorang gadis kecil yang bernama Roro Wilis. Karena itu kemudian janda Simorodro berkata sambil tertawa, "Wilis, ya Wilis, alangkah pelupanya aku ini ketika aku mendengar namamu beberapa saat yang lalu. Aku sama sekali lupa bahwa kau adalah anakku sendiri. Nah, sekarang aku telah tahu benar bahwa kau adalah anakku. Apakah maksudmu sekarang?" Dengan nada yang tak kalah lantangnya, Wilis menjawab, "Agaknya kau ingat juga apa yang pernah kau lakukan atas ayah beberapa tahun yang lewat. Ketahuilah bahwa karena itu keluargaku menjadi terpecah-pecah." Geram perempuan itu. "Itu bukan hanya salahku. Kau kira kalau ayahmu bukan seorang laki-laki rakus, aku dapat memaksanya pergi?" Wilis mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, "Kau benar. Namun kejadian itu bukanlah suatu kebetulan. Kaulah sebabnya dan keluargaku lah yang harus menanggung akibatnya." Tiba-tiba perempuan itu tertawa lebih keras. Katanya, "Sebenarnya kalau kau menuntut ayahmu itu, tuntutlah kepada laki-laki di sampingmu itu. Dialah yang telah membunuhnya." Mendengar seruan itu, dada Mesojenar berdesir. Memang pada saat Simorodro terbunuh, Roro Wilis menjadi sangat marah kepadanya. Bahkan masih terasa betapa ujung pedang gadis itu melukai dadanya. Sekarang peristiwa itu diingatkan lagi. Tetapi ternyata jawaban Roro Wilis melegakan Mesojenar. "Aku sudah tahu, janda Simorodro, bahwa laki-laki di sampingku ini yang telah membunuh ayahku. Tetapi hal itu bagiku adalah jalan yang sebaik-baiknya daripada setiap hari ayahku selalu menimbun dosa." Terdengar harimau betina itu menggeram marah. Usahanya untuk mengadu kedua orang itu tak berhasil. Karena itu ia berteriak, "Baik, lalu apa maumu?" "Menurut pikiranku," jawab Roro Wilis, "aku pun akan membuat jasa kepadamu seperti apa yang telah terjadi pada ayahku. Kau, ibuku, harus juga aku cegah untuk tidak membuat dosa setiap hari, agar kau tidak usah berhenti terlalu lama di dalam api pencucian kelak." Perempuan liar itu sudah menjadi pening mendengar kata-kata Roro Wilis. Karena itu ia tidak menjawab lagi. Dengan garangnya ia berteriak sambil meloncat menyerbu. Untunglah bahwa Roro Wilis pun telah bersiaga. Dengan lincahnya ia meloncat menghindar. Bahkan dengan kakinya ia menyerang lambung harimau betina itu. Namun janda Simorodro pun memiliki pengalaman yang luas, sehingga dengan siku-siku tangannya ia menutup lambungnya. Melihat lawannya melindungi diri, Roro Wilis menarik kakinya. Namun kemudian tangannya yang dengan cepat menyambar tengkuk.
Sekali lagi harimau betina itu meloncat mundur. Namun kemudian ia tidak mau diserang lagi. Dengan garangnya kemudian mengembanglah jari-jari janda Simorudro yang berkuku panjang dengan logam beracun di ujung-ujungnya. Saat kemudian terjadilah pertempuran sengit. Pertempuran yang dilambari oleh tuntutan dendam yang telah lama tersimpan di dalam dada dan sekaligus merupakan suatu usaha untuk melenyapkan benih-benih kejahatan yang dapat tumbuh di kemudian hari. Roro Wilis maupun janda Simorudro memiliki kelincahan yang mengagumkan. Janda Simorudro bertempur dengan ilmu yang diwariskan dari ayahnya, yang memiliki unsur-unsur kegarangan yang mengerikan dengan gerak-gerak harimau lapar. Sedangkan Roro Wilis adalah cucu sekaligus murid Ki Ageng Pandanal, seorang sakti yang bertahun-tahun menekuni ilmunya, sehingga sukar untuk mendapat tandingan. Karena itu pertempuran yang terjadi adalah merupakan pertempuran antara ilmu jahat melawan ilmu yang dengan gigih berusaha menumpasnya. Dalam keadaan yang demikian, untuk beberapa saat semua mata terpaku pada pertempuran itu. Maisojenar dan Kebu Kanigoro yang mempunyai wawasan yang dalam segera melihat keadaan Roro Wilis sama sekali tidak mengkhawatirkan. Karena itu mereka tidak perlu tergesa-gesa mengambil tindakan terhadap perempuan liar itu. Apalagi di hadapan mereka masih terdapat orang-orang yang cukup berbahaya. Joko Suko yang berdiri dekat titik perkelahian agaknya sangat tertarik melihatnya. Dengan tersenyum aneh, ia bahkan dengan enaknya duduk menonton. Joko Suko menjadi keheranan juga melihat gadis cantik yang pernah ditemunya di hutan Tambak Boyo itu mampu bertempur dengan gigihnya melawan janda Simorudro. Sedangkan Sawung Sariti menjadi berdebar-debar melihat seseorang muncul dari dalam barisan. Seorang gadis lagi, dan orang itu dapat mengimbangi janda Simorudro dari Gunung Tidar. Namun meskipun demikian ia tidak bercemas hati, sebab masih ada orang yang jauh lebih sakti dari janda itu dalam barisannya. Yang kemudian dilakukan Sawung Sariti adalah memberi tanda kepada pasukannya untuk mengadakan persiapan terakhir. Ia sudah tidak melihat kemungkinan lain kecuali bertempur saat itu juga, sekaligus untuk mencurahkan dendam kepada orang-orang Gedangan, karena kegagalannya menjadikan Gedangan sebagai kuburan untuk orang-orang yang telah dan akan disingkirkannya. Demikian ketika Sawung Sariti sekali lagi melambaikan tangannya, bergeraklah seluruh pasukan Pamingit dalam gelarnya yang dahsyat, Dirodo Meto. Pasukan itu seolah-olah merupakan suatu bentuk seekor gajah yang maha besar yang sedang berjalan dengan tangguhnya menyerang lawan. Di ujung gading pasukan Pamingit berdirilah dua orang yang sangat ditakuti, yaitu Simorudro tua dari Lodoyo yang merasa perlu membalas dendam atas kematian menantunya, sekaligus untuk melenyapkan salah seorang saingan utama dalam perebutan keris-keris Mogososro dan Sabu Inten. Sedang di ujung yang lain sahabat Harimau Lodoyo, yaitu Bugel Kaliki. Ia ikut serta dalam pertempuran itu atas permintaan sahabatnya. Namun sebenarnya ia pun sedang mengadakan penyelidikan kemana keris-keris sakti dari Istana Demak itu berada. Bugel Kaliki sadar bahwa pertempuran yang berjalan ini hanyalah merupakan permulaan dari pertempuran-pertempuran dan perkelahian-perkelahian yang akan terjadi kelak apabila sudah ada gambaran di mana kedua keris itu tersimpan. Bahkan ia pun sadar seperti Simorudro juga bahwa mereka masing-masing harus berusaha melenyapkan saingannya satu demi satu. Kalau sekarang mereka sedang berusaha untuk menyingkirkan Maisojenar dan kawan-kawannya, yang mungkin terdapat pula Pandan Alas
maka esok mereka harus menyingkirkan kawan-kawan mereka yang sekarang sedang bertempur bersama-sama dan saling membantu. Ketika Maeso Jenar melihat pasukan gabungan dari Pamingit dan Gunung Tidar mulai bergerak, segera ia mengangkat tangannya pula, dan segera bergerak pula seluruh laskar Gedangan dalam gelarnya Supit Urang untuk menghadapi gelar gajah yang datang menyerangnya. Barisan dalam bentuk udang raksasa dengan sapit-sapitnya yang garang itu pun telah bergerak maju. Dalam pada itu sekali lagi Sawung Sariti melihat sekeliling untuk mengetahui keadaan medan keseluruhan. Dari lambung sebelah kiri dilihatnya pasukan itu dipimpin oleh seorang anak muda sebaya dengan dirinya. Melihat anak muda itu, hati Sawung Sariti berdesir, itulah Aryo Saloko. Karena itu cepat Sawung Sariti meloncat mundur dan berbisik kepada Galunggung, "Galunggung, peganglah pimpinan, berikan aba-aba atas namaku, bawalah tunggul ini, aku akan menyelesaikan urusanku dengan Kakang Aryo Saloko." Galunggung segera tahu maksud Sawung Sariti. Segera ia menerima tunggul itu. Meskipun demikian ia berpesan kepada Sawung Sariti, "Anak mas, hati-hatilah, anak itu bukan anak yang dapat diabaikan." Sawung Sariti tersenyum lalu jawabnya, "Jangan takut, beberapa bulan yang lalu aku memang belum dapat mengalahkannya, tapi sekarang keadaannya telah jauh berubah. Percayalah bahwa aku akan dapat membawa kepalanya pulang sebagai oleh-oleh buat ayah Lembu Soro." Galunggung pun tersenyum. Ia percaya kepada anak muda itu. Saat kemudian kedua pasukan itu menjadi semakin dekat. Maeso Jenar yang masih berada di samping Kebo Kanigoro segera menyiapkan diri masing-masing. Mereka telah melihat Simorudro tua dan Bugel Kaliki. Karena itu mereka menempatkan diri untuk melawan mereka. Dalam pada itu janda Simorudro dan Roro Wilis masih saja bertempur dengan sengitnya. Mereka seolah-olah tidak peduli bahwa pasukan-pasukan itu sebentar lagi akan berbenturan dan akan segera terjadi pertempuran yang dahsyat. Saat itu mereka sedang tenggelam dalam perkelahian yang seolah-olah terpisah dari pertempuran yang bakal datang. Kedua pasukan menjadi semakin dekat dan semakin dekat. Setiap wajah yang berbeda dalam barisan menjadi semakin tegang pula. Tangan-tangan mereka yang memegang senjata masing-masing telah menjadi bergetar dan basah oleh keringat. Janda Simorudro yang mempunyai pengalaman lebih banyak ternyata tidak mau bertempur di daerah lawan. Perlahan-lahan ia menggeser titik bertempur sejalan dengan langkah laskar Gedangan mendekati pasukan-pasukan dari Pamingit. Joko Suko yang sangat tertarik pada pertempuran itu terpaksa ikut bergeser. Meskipun nampaknya acuh tak acuh saja, namun sebenarnya otaknya yang licin itu sedang bekerja keras mencari jalan yang semudah-mudahnya bagaimanakah sebaiknya untuk menangkap Roro Wilis tanpa kesulitan. Meskipun untuk memiliki gadis itu sekarang ia terpaksa mempertimbangkan bahwa ia mungkin akan mendapat perlawanan yang berat, tidak sebagaimana pernah terjadi pada saat gadis itu sama sekali belum memiliki ilmu bela diri. Pada saat itu matahari telah menanjak di atas bukit-bukit yang hijau di atas timur. Sinarnya yang hangat menghambur di atas batu-batu karang yang kemerah-merahan serta dedaunan yang hijau segar oleh titik-titik embun yang belum lenyap seluruhnya. Angin pegunungan yang sejuk terasa mengusap wajah-wajah yang tegang. Namun hampir tak seorang pun yang dapat menikmatinya, sebab hati mereka telah terampas oleh ujung-ujung senjata yang berkilat-kilat karena sinar matahari. Tidak jauh di belakang pasukan Gedangan, pedukuhan Gedangan menjadi amat sepi. Seolah-olah pada saat matahari sudah demikian tingginya, masih saja lelap dalam tidurnya. Rumah-rumah bambu yang tegak seakan menjadi tak berpenghuni. Sedang anak-anak kecil erat berpegangan ujung-ujung baju ibunya yang menahan debar jantung melepas
suami pergi berperang. Tapi ketika terasa mata mereka hangat oleh titik-titik air yang tak tertahankan lagi, diulanginya kata-kata yang pernah didengar dari lurah mereka, bahwa tugas yang paling mulia bagi seorang laki-laki adalah berjuang untuk tanah kelahiran. Dan sekarang suami mereka sedang menjalani tugas mulia, sebab ada orang lain yang akan mengganggu ketentraman kampung halaman mereka, seperti yang pernah terjadi beberapa saat sebelumnya.